Tapi mohon siap untuk ikhlas dan legowo untuk hal yang semacam ini. Oke. Pertama biar Mbak Tejo aja yang jawab soal Gusti Allah lagi gabut apa piye gitu ya. Aku gak ngerti lah ya, tapi coba minor mas. Aku jawabnya gak karo musik gak iso. A minor, jadi sing jati diri mau, terus Gusti Allah, ini rek. Aku berpendapat, aku disiplinku ilmu pengetahuan itu kenapa ilmu pengetahuan disebut disiplin? Karena nek wis mikir kuwi, ya saka kuwi lingkar pandangnya. Saya dididik dengan ketat 5 tahun di matematika. Saya kuliah di 2 jurusan sama teknik sipil. Jadi nang matematika itu bukan ilmu menghitung, tapi kemampuan melihat pola dari segala sesuatu yang enggak terpola. Pola tadi sudah jelas di Cak Nun bahwa dari azan tok ae kene wis iso nek aku jawab mengonang aku, iku adab. Aku ono wong ngomong main HP, kamu lihat enggak tadi aku main HP? Iku adab. Cak Nun ngendikan, sholatmu urusan pawonmu, tapi urusanmu karo aku akhlak. Aku menonton bioskop, kenapa sekarang aku malas nonton bioskop? Karena di orang nonton bioskop nggak tahu dia sholat, nggak tahu dia ke gereja, tapi buka HP. Kalau buka HP silau ke belakang. Beberapa kali aku mau nempeleng orang, mas aku gak takut sholatmu, aku gak takut gue nang gereja, tapi kamu gak punya akhlak. Oke. Mbah, arek-arek ndredeg iki mangan. Enggak. Jepiping arek-arek. Aku beberapa kali tanya ke banyak kiai, ini masalah matematika. Kanjeng Nabi itu ngendikan sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, atau sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sing bener, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Aku melihat sholatnya kanjeng Nabi ku gak ngono. Ini masalah matematika, sholatnya kanjeng Nabi ku duwe adab. Selalu tersenyum, nang wong tua cium tangan. Nek berjalan dari Cak Nun agak merunduk agak kuwi sholatnya. Nek dipisui wong malah disuani pelacur yang kuwi salate Kanjeng Nabi gangguku. Aku mau ngomong apa ya? Enggak, aku soalnya anakku numpak taksi begitu modon terus melebu tak seneni tak maki-maki takono randu takono pas pampres dan juga. Lu kan sudah bayar Pak. Ya sudah, yang kamu bayar cuman tenaga dan pikirannya, tapi rasamu nggak kamu bayar. Tunggu taksi itu pergi baru kamu masuk. Itu baru anaknya Sujiwo Tejo. Bapak nggak pernah nanya kamu sholat atau enggak. Kowe takon nang aku, tak jawab menga-mengu. Adipati Karno itu berguru bahkan digigit lintah. Gurune karena ngantuk. Gurunya bukan jenis Cak Nun yang nggak pernah ngantur si Rama Parasu, keturunan gini, gak obah dintangi guru nih. Ayo dong, aku nggak perlu sholat kalian, itu urusan kalian sama Gusti Allah. Yang aku perlukan dari kalian akhlak. Nah, matematik mengajarkan semua polanya sama dari azan ternyata bisa untuk bisnis, urut-urutannya, iya kan? Sholat. Ternyata urut-urutannya kedisiplinan. Kabeh kuwi ternyata dadi siji. Aku dari teknik sipil nek nonton menara kuwi tergantung dari susunan segitiga. Coba menara. Susunan segitiga sing disusun-susun sehingga satuan terkecil itu segitiga. Tak simpulno karena aku yakin semuanya tauhid. Ternyata semua yang pengen stabil itu segitiga. Tuhan, Nabi, umat. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Apa mana? Pemilik proyek bohir, konsultan, kontraktor.
Chord aja Mas, coba main C Mas, C. C1, C1. Nek loro C karo do karo sol, coba. Do karo sol, do. Bareng-bareng Mas, drang. Kurang stabil, harus dikasih mi. Do, mi, sol, coba. Bareng-bareng drang. Breng. Ini chord. Dadi sakjane makanya aku setuju nek kowe duwe wektu maca Al-Qur'an sampai tamat. Nek gak duwe wektu minimal Al-Fatihah ini dawuh Cak Nun. Nek gak iso maca Al-Fatihah maca bismillah. Nek gak sempat maca bismillah maca ba ae. Tapi dengan itu digabung semua kuwi wis ilmu kabeh. Nah berdasarkan matematika kowe takon Gusti Allah iki tunggal atau enggak make sense buat aku. Karena Gusti Allah per matematika tak bisa tan keno kinoyo ngopo, tidak beranak dan tidak beranakan tak bisa dipersamakan. Berarti nek gue nyebut Gusti Allah satu bayanganmu iku wis dudu Gusti Allah. Karena sudah bisa kamu bayangkan. Tapi kenapa ya namanya bahasa harus dibahasakan? Satu masuk Gusti Allah, kamu satu tapi kita terpenjara dengan kalimat satu itu. Kenapa Tuhan menciptakan banyak agama? Sekarang nanti bisa dikoreksi sama Cak Nun. Agama itu hati nurani rek. Aku sejak kecil bingung nang kitab. Sorry dikoreksi Cak Nun. Nanti. Inna dzina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku adalah Islam. Mosok Gusti Allah ngendikan ngene. Kristen ya apa? Buddha ya apa? Wong ya ono nabine. Ono Ibrahim, ono Musa, ono Taurat. Terus aku tak cek, jangan-jangan yang diartikan Islam di situ akarnya dari salam. Tolong nanti koreksi aja ya. Jadi agama yang diridhoi di sisiku adalah salam, keselamatan. Jadi apapun yang selamat untuk itu diridhoi. Secara matematika enggak fair, inadina indallah diterjemahkan, sesungguhnya agama di sisi Allah diterjemahkan. Islamnya enggak diterjemahno. Perjalanan lagi mungkin firman Allah. Perjalanan akhirnya aku mengikuti hati. Kita SMA gak percaya rek. Ternyata ini karena piagam Madinah dihilangkan. Ada buku Muhammad An-Nabi yang bikin Mbah Lutfi. Dia kandidat doktor di UIN. Jadi piagam Madinah Sahifah Yathrib itu terdiri dari 60-an pasal. Petang bulu itu. Ternyata yang bikin Nabi Muhammad yang mimpin itu yang ada di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, Badui, kepercayaan itu. Dan yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Jadi Kristenku Islam menurut buku ini. Yahudiku Islam sepanjang dia tidak membunuh orang ada. Nah kafir itu bukan konsep akidah. Kafir itu konsep sosial. Siapa kafir? Orang Madinah, orang Yathrib yang tidak taat pada piagam Yathrib. Itu kafir. Ini loh yang aku kalau ada Mas Hendrik sorry kalau ada mari kita toleransi kadang-kadang dalam hati aku tahe. Toleransinya itu permukaan kayak gini loh. Aku bisa membaca sebagai orang teater. Silakan kamu menjalankan agama masing-masing, tapi agamaku yang paling benar. Ini toleransi apa ini? Harusnya silakan kamu belajar agama, silakan jalankan agama. Semoga kita bertemu pada kebenaran yang sama kelak. Sorry agak dosi dia karena aku nesu tenan nih ono ngomong gak ngatekno aku nesu tenan. Bukan karena karena kamu akan susah rezekimu. Wallahi. Kalau enggak berarti Tuhan lagi guyon. Saya akan meneruskan Cak Nun tadi sama Mas Hendri, sama Mas apa? Jumpaka soal sukses. Sukses itu kalau menurut saya adalah cara kamu menamai hasil yang tidak sesuai dengan kehendakmu, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan.
Aku juga gak Cak Nun keluar-keluar dari pekerjaan. Fungsinya gini, ini resepku ya. Kalau kalian baru lulus kuliah, jangan nyari pekerjaan yang gajinya tinggi. Kecuali kamu terpaksa karena harus menanggung orang tua atau adik-adik. Oke? Tapi carilah pekerjaan yang kamu cintai. Kasarnya walaupun kamu gak dibayar. Karena mungkin adik-adik sudah ada yang nanggung. Logikanya matematik, kalau kamu mengerjakan yang kamu cintai, beberapa tahun kemudian kamu akan jadi ahli. Nek kowe golek dadi ahli, kowe gak golek duit sing golek awakmu. Aku dikasih tahu ini sama Hong Jin, pemilik galeri terbesar yang ada di Magelang. Dia itu ahli tester tembakau. Kenapa sampai kaya raya dan membangun kerajaan lukisannya dari tembakau? Karena dia mencintai pekerjaannya. Jadi omong kosong nek kamu akan jadi ahli di suatu bidang yang kamu tidak cintai, yang karena kamu kerja hanya karena, duit. Pokoknya ini, cocot gue eling-eling. Nek sampai umur 35 tahun gue sing golek duit, berarti ada yang nggak bener dalam hidupmu. Tak akhiri dengan sing ilir-ilir tadi, biar Cak Nun yang jawab, atau kamu bisa kenapa bedahing pinggir atau sambil nyanyiin? Mungkin enggak. Oke, tak tutup di sesiku dengan penjelasanku yang begini tadi soal tauhid sudah, soal tauhid itu bahwa semuanya itu belajar satu hal bisa dipakai untuk segala hal kalau kamu mencintai itu. Aku nonton tiang-tiang ini jadi nada nang aku. Tiang-tiang ini jadi nada karena aku suka musik. Tiang-tiang ini loh dong, itu bisa jadi do, kayak bunyi. Ini lingkaran ini bunyi di kepalaku. Kenapa? Karena aku suka. Aku cinta banget lukisan. Aduh, nyanyi. Oke, tak tutup sama sesi ini Sugitan Pobondo. Aminor. 2 kali putaran, yang ketiga didangdut ya Mas ya. Wong-wong sing IQ-nya rendah iki seneng. Ya. Dari Nur dulu, Nur Handayani. Dari pelan-pelan dulu tanpa ritme. Oh ya, Al-Fatihah, mohon bantuan kepada Cak Nun buat Sosro Kartono, saya cuma bikin lagunya. Syairnya yang bikin ini kakaknya R.A. Kartini yang hari ini lagi ulang tahun. Yaitu Sosro Kartono. Beliau menguasai 32 bahasa asing, pernah jadi wartawan di perang di Eropa, pernah jadi guru Bung Karno, pernah jadi tabib apapun dengan bacaan Al-Quran dituangkan ke air putih. Sugitan Pobondo diawali Nur Handayani. Alon-alon Siktan Boy Romo. No. Sepi pamrih tebih hajrih sugih tanpa bondo dikdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tebih hajrih langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Tanpa susah, tanpa seneng,
anteng manteng sugeng jeneng. Monggo Mas nganggo irama Mas. Tak dung 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 dang tak dung tak dang tak. Tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng. Sorry sebentar. Sorry. Aku nggak bisa terharuku. Ini juga untuk pertama kali aku nyanyi sama Kiai Kanjeng dan nggak tahu ini bisa ini hasil tenan Kiai Kanjeng. Oke. Tak. Nanti yang tak. Sugen popondo dikaya tanpa aji terima mawi pasrah demi pamrih demi haji sugen popondo dikaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji tanpa seneng anteng manteng sugeng jeneng. Transisi dangdutan lagu tanpa susah tanpa senang anteng mandang sugeng jeneng. Jalur Pantura sugih tanpa pondo dikaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih kepe aji sugih tanpa pondo dikaya tanpa aji